Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami BPP Cigalontang Media Channel. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 April 2022 bertepatan dengan bulan puasa, kami melaksanakan kunjungan kerja ke salah satu P4S yang ada di Kecamatan Cigalontang. P4S ini berada di Desa Tanjung Karang yang bernama P4S Tanjung Lestari. Nah, untuk luas areal yang diusahakan di P4S ini seluas 5 hektar. Ya, ini merupakan salah satu areal yang cukup besar P4S di Cigalontang ini, di mana lahan yang diusahakan itu berbagai jenis komoditi, di komoditi hortikultura dan juga komoditi yang lainnya. Oleh karena itu, saksikan liputan kami hanya di BPP Cigalontang Media Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Farid Samsul Bahri. Saya selaku koordinator UPT DPP Cigalontang. Kebetulan saat ini saya berada di lahan kebun P4S Tanjung Lestari, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Cigalontang. Nah, kebetulan saat ini saya nanti akan menemui ketua P4S-nya. Sekalian kita tanya-tanya mulai dari pembentukan P4S ini, terus sarana prasarana apalagi yang ada di P4S ini. Yuk kita Nah, kita sekarang berada bersama Bapak Ketua P4S yang nanti akan menjelaskan bagaimana mula pembentukan P4S Tanjung Lestari ini. Mulai dari pembentukannya, terus sarana prasarananya, terus tentang komoditi apa yang diusahakan di P4S ini, sehingga P4S Tanjung Lestari ini yang nantinya akan menjadi salah satu P4S yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya, yang akan istilahnya membantu dalam hal pelatihan-pelatihan untuk pertanian khususnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita langsung aja tanya-tanya dengan Bapak Ketua P4S ini. Bapak, dengan Bapak siapa? Nama saya Lalan Jelani, Pak, Ketua P4S Tanjung Lestari, yang tepatnya ada di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Gitu. Nanti akan diceritakan sama Bapak Lalan ini mulai dari awal pembentukan, terus sarana prasarananya dan komoditi apa yang ada di sini. Silakan, Pak. Jadi awal pembentukan berdirinya P4S ini ya berangkat dari petani juga, Pak, karena selama ini gitu kelas petani dalam negeri dan masyarakat agraris Indonesia itu mempunyai peranan penting. Penting pertama karena petani merupakan jumlah yang terbesar di antara penduduk dan rakyat Indonesia. Kedua, petani itu adalah merupakan golongan yang produktif di masyarakat, yaitu golongan yang bisa menghasilkan sumber bahan makanan pokok sehari-hari. Kalau toh tidak ada petani di negeri ini, apa yang akan terjadi gitu. Nah, kenapa kita mendirikan P4S ini? Karena selama ini gitu ya, belum cukup kemampuan penguasaan tanah untuk petani itu hanya sekedar mulai land reform. Untuk peningkatan produksi tanpa dibarengi dengan peningkatan teknologi hingga bisa meningkatkan nilai tambah produksi. Yang kedua, kemampuan penguasaan pemasaran dari hulu sampai hilir, masyarakat petani itu belum menguasai pasar. Artinya bukan tidak tahu pasarnya yang sudah ada. Jadi belum bisa menentukan seandainya kita tanam hari ini berapa net ketika nanti petiknya itu gitu. Belum ada gitu. Karena keadaan sekarang bukan hanya buruh tani atau petani tak bertanah yang menderita. Bahkan baik para pemilik tanah luas maupun sempit sampai hari ini tidak dapat membendung arus datangnya produk pertanian dari luar negeri karena aturan globalisasi. Nah, di sini makanya kita bentuk P4S, bagaimana caranya kita rembuk bersama mendirikan untuk mensikapi masalah yang tadi gitu, Pak. Nah, kemudian kami juga kebetulan di sini ya punya lahan di kelompok ini sekitar 5 hektar, Pak. 5 hektar ini dengan berbagai komoditi
Yang paling utama yang kita unggul ya itu tanaman cabai ini Pak, cabai inul domba gitu, cabai rawit ini gitu. Nah, Udah berapa kali panen? ini udah 24 kali panen Pak ini. Ini bisa sampai 2 tahun Pak, sampai habis gitu, sampai 2 tahun. Jadi 5 hari sekali kita panen gitu. Kemudian bisa tumbang sari lagi, ini kan bekas kubis Pak tadinya gitu. Dia lebih produktif, Lebih lahannya, produktif Pak, ya. lah gitu. Jadi tidak hanya cabai gitu, sebelum cabai besar itu kita tanami dulu tumbang sari yang lainnya gitu. Bisa dengan sawi putih, bisa dengan kubis, bisa dengan burkol gitu. Bisa brokoli dan yang lainnya. Keunggulan di P4S ini adalah berbagai hortikultura terutama sayuran yang diusahakan di sini, khususnya untuk komoditi cabai rawit ini. Cabai rawit Inua namanya ini Pak ya. Ya, tadi kata Pak Lalan sebagai ketua P4S ini, jadi produksinya ini hampir sudah 24 kali panen, dan ini bisa bertahan mulai dari tanam sampai terakhir nanti panen itu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Dan bisa ditanami tumpang sari yang memberikan pendapatan tambahan untuk pengelolanya. Sekian untuk wawancara kita. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di P4S-nya. Ini udah 6 kali tanam Pak. Ini adalah P4S yang akan kita bedah semuanya dari A sampai Z-nya, karena sekarang ini memang kita hanya bisa melihat secara umum saja. Namun kedepannya akan dibuat profil secara detail mengenai sepak terjang P4S untuk kesejahteraan petani khususnya yang ada di Desa Tanjung Karang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami yaitu BPP Cigalontang Media Channel, dan salam pertanian.